Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi suratul Baqarah ayat 238. Surat 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat 2 ayat 238. Belum bahasnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita terima sejak lahir, bahkan sebelum lahir sampai saat ini. Nikmat Allah yang tidak pernah ada henti-hentinya walaupun setengah menit. Dan nikmat yang banyak ini kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala hanya bersyukur. Apa masih bersyukur itu? Tempoh hari lalu apa? Syukur itu adalah, ulama memberikan definisi, asyukru huwa sarfun ni'mati ala wifqi iradatil mun'im. Jadi mempergunakan nikmat sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat. Jadi hidup ini kita tidak bebas, terikat dengan Allah. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu wajib kita syukuri dengan cara sesuaikan kemauan kita dengan kemauan Allah. Apa kemauan Allah? Begitu dikasih nikmat, gunakan nikmat sesuai dengan keinginan sang pemberi. Jadi orang syukur itu berarti apa? Orang yang hidup Qur'ani, karena kemauan Allah itu sudah dituangkan di Al-Quran. Ya. Nah, cuma ulama nggak gini. Jadi syukur itu ada 3 unsur, ada unsur lesan. Yang unsur lesan ini wong Kristen iso. Iya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Kalau syukur alhamdulillah." Pangkal syukur pertama menyatakan alhamdulillah. Yang kedua syukur bil jinan, syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu meyakini seluruh nikmat adalah milik Allah SWT. Surat 16 ayat 53. Apa maksudnya? Surat 16 ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Ya. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Ini sampai pernah mengatakan nikmat ini selain milik Allah, milik siapa? Tidak ada. Milik Allah semua. Makanya kalau ditimpa bahaya, kepada Allah minta diselamatkan, bukan kepada WHO. Ya. Yang ketiga, asyukru bil arkan, syukur dengan anggota badan itu berarti apa? Seluruh aktivitas kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Baik petunjuk Al-Quran langsung atau sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Itu namanya hidup yang Qurani. Jadi orang bersyukur itu hidup yang Qurani. Kira-kira yang syukurin banyak yang dan banyak yang mana syukur dengan yang tidak?
Banyak mana Sultan? Sampai pernah ngitung? Saya tidak pernah ngitung, tapi aku pasrah Gusti Allah ya. Coba sampai lihat surat Saba ayat 13. Itu Allah sing ngitung. Surat Saba itu surat 34. Ayat 13. Apa Pak Qasim? Surat 34 ayat 13. Apa? Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan priuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Gusti Allah sing temen-temen ya, seluruh dunia yang paling syukur sama titik. Kalau yang syukur titik berarti masuk surga. Makanya iblis nggak putus asa. Katanya iblis, ya Allah, kalau engkau tetapkan aku menjadi penghuni neraka, awas, saya akan mendatangi manusia dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Akhirnya engkau akan menemukan mereka banyak yang tidak bersyukur. Surat 7 ayat 17. Al-A'raf ayat 17. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Jadi iblis ini janji ini disepakati sama iblis ini. Karena iblis ini kan ilmunya mentok, Pak. Maksudnya apa? Makhluk Allah itu yang ilmunya banyak itu ya iblis itu. Makanya ada syair dalam bahasa Arab, inkana ya apa, laukana ilmu duna taqi huwa syarafu. Kalau mengilmu tanpa takwa adalah kemuliaan, lakana min asrafi khalqillah iblis. Pasti makhluk Allah yang paling mulia adalah iblis. Soalnya ilmu ini mentok. Ya, kita belum lahir pun wis lahir, wis poian. Cak dulu Nabi Adam dia sudah ada dulu. Ya, makanya gak terima. Kok Nabi Adam sing arek wingi dadekno khalifah. Aku wis lawas gak dandemo. Akhirnya kecewa. Makanya kecewa bahasa Arab balasa. Balasa artinya wong kecewa. Lah iblis itu anak iblis kalau wong sing kecewa. Siapa yang hidupnya kecewa berarti sampai mau kecewa apa semua sudah ditetapkan Allah. Makanya iblis kecewa. Balasa itu artinya kecewa. Iblis orang yang kecewa. Syaitan dari satona artinya menyimpang. Setan berarti orang yang menyimpang. Jadi iblis berjanji, coba kalau engkau tetapkan aku menjadi penghuni neraka ya Allah, monggo. Tapi saya akan berusaha ya menjadikan anak Adam. Saya datangi mereka dari kanan, dari kiri, dari muka, depan. Akhirnya kau tidak akan menemukan mereka banyak yang belum. Akhirnya nggak syukur temen. Sing syukuran akeh. Makanya syukuran misalnya berkati. Walau no aneh, tahlil wajib, tahlilan. Nah ini, aneh untuk aneh ini. Katanya nanti mas, Jumatan berarti katanya turu ini. Mau kemana? Mau sholat Jumat? Nah ini katanya anu teman. Makanya kalau mestinya khutbahnya ya Rasulullah SAW kalau khutbah itu seperti mundiru jaisin, seperti komandan perang. Coba hati-hati, sebahku mamasaku, musuh datang pagi hari, hati-hati kamu. Sekarang enggak, turu paling enak waktu ngurungokno khutbah. Komandan ini oleh khotib ditutupi. Alhamdulillah buat tambah turu. Saya tahun 60 Malang ini ya, saya sekolah PGN tahun 60 ke Malang itu. Ya, teko masjid datang di masjid kami. Ya marah lho kok turun nah. Nanti kalau komat disaruki wong-wong, dek komat hebat. Enggak tahu kok turune wong ini tempat khutbah kok enak. Ya, saya dulu ayah saya ya tukang khutbah, tapi nek kate mari nyingkal-nyingkal sawah
delok jendela pengelak belajar alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana. Hadi uru wong tuh sampean Pak Toh Hamid teriak masjid itu begini, kalau sampai ada khutbah jangan titiknya ke depan, arahnya kepada khotib, sana ke khotib, semua khotib, jadi perhatiannya ada. Nah khotib yang ngono wibawa, saudara-saudara, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna, tapi tidak pakai anu, tapi kan melihat ke sana kemari, jadi sing ngantuk malah gak ngobrol. Nah, apa makna masjid om tolong tambah ya, jadi jangan begitu, dosakan ojo ngantuan lah, sebab ngantuan itu bukan kurang turu apa kalau saya ngantuan itu mati ini gak bersih ya. Soalnya buktinya saya sudah ngaji di NU itu di bawah 78, saya ngaji di masjid-masjid NU Pak. Ya, di masjid-masjid NU kan di bawah 78. Ngaji ini mesti orang-orang saya dan semua Pak. Ini ngonten ngono ku antuk. Tapi begitu saya tutup Al-Fatihah meleh. Puluran teko mulai. Makanya saya katakan orang ngantuk itu bukan karena kurang tidur, hati ini kotor. Ya, suruh ngaji ini ngono. Wong sing ngaji ngotot kudu ngantuk, ngotot campur ngantuk, me padha ngono. Enggak banyak lah orang-orang ngomong ini apa ngantuan kurang turu. Nek kurang turu ana puluran, apa nek kuat pisang aku ngantuk pol kan gitu. Itu ngantuk temenan. Iki gak. Ana pung gorengan melek. Ya apa wong kok ini. Nah, jadi kita nikmat ini kita syukuri dengan seluruh aktivitas kita harus mengikuti Al-Quran, karena di Al-Quran itu tidak ada satupun perilaku manusia yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Quran. Kita bisa lihat dari surat 6 ayat 38. Coba surat 6 ayat 38 itu kan tidak ada satupun makar nafil kitab misyai, kami tidak akan mengalpakan sesuatu pun di Quran ini, semua ada. Surat 6 ayat 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tidaklah kamu alpakan sesuatu di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Jadi Allah menyatakan ma farrana fil kitab misyai, kami tidak alpakan di Al-Quran sedikit pun. Artinya seluruh aktivitas manusia mesti tersentuh oleh nilai-nilai Quran, baik langsung atau mungkin penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan Rasulullah kan kewajibannya menjelaskan. Kita lihat surat 16 misalnya ayat 44, ya surat 16 ayat 44 itu Rasulullah kewajiban menjelaskan. Surat 16 ayat 44. Bil bayyinati waz zubur. Dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Nah, tapi kan kewajiban Rasulullah soal menjelaskan, karena ayat dalam Al-Quran itu ada dua. Ada ayat namanya apa Pak? Al-Imran ayat 7, muhkamat dan mutasyabihat. Ya, coba sampai lihat surat Al-Imran ayat 7. Ya, itu kan ada ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamah. Itulah pokok-pokok Al-Quran. Dan yang lain hanya ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mustabihat untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah.
Dan orang yang mendalam ilmunya berkata kami beriman kepada ayat-ayat yang mutafiah. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Sajane muni berakal kuwi sareng kowe cocok saya. Berakal contoh sekarang ada orang tua kira-kira 55 tahun beli ayam harganya 50.000 dikasih uang 100 disusui 5.000 mau apa enggak? Nggak mau, dua akal ya. Ulul albab ini Pak ya, kalau diterjemahkan ulu itu yang memiliki, albab itu jamak taksir dari lub. Lub itu kalau bahasanya pete, pohon pete itu sing coklat itu apa? Wit pete itu kalau ada coklat tengah itu galih. Ulul albab berarti orang yang memiliki pikiran dalam, ya, tafkirul amik, berpikir dalam. Orang yang ulul albab itu selalu mengkaitkan seluruh kejadian alam ini dengan Allah SWT. Itu ulul albab. Tapi orang pikir gak, yang dia akal menegak. Gedang itu nek mateng kok lebih kebayan, aku dulu air nek mateng lagi nek entah gue sepet. Oh mohon ya. Tapi kalau orang ulul albab, pisang itu oke sepet, arese sepet, godhonge sepet. Nek woh durung mateng sepet, nek mateng legi. Masya Allah, ini kekuasaan Allah itu ngono. Ini selalu dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Sekarang kalau ada bencana selalu mengkaitkan apa? Ini karena mungkin hujan lebat, terus drainase tidak berpancet. Kok pancet ngono tok ae? Ngono eling Gusti Allah tidak sampean wong Pancasila ya apa? Kok gak ada eling Gusti Allah belas. Ini namanya orang berakal. Tapi ulul albab itu orang yang berpikir al-tafkirul amik, berpikir dalam. Selalu berpikir sesuatu, selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ini masjid ini memang tanah ini. Terus sampai tanami, ada pohon, ada jahe, ada tebu, ada apa saja, kira-kira 10 macam lah. Terus cukup sampai siram dengan satu macam air. Mana sumuran gunain kayak sumuran ini. Tapi nanti buahnya semacam-macam ini. Ya, tebu kok iso legi. Kunire kok sepet. Mari ngono, kan gitu. Lah itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 4. Surat Ar-Ra'd itu surat 13 ayat 4. Itu kan menyebutkan begitu kata-katanya. Ar-Ra'd itu surat 13 ayat 4. Apa? Ayat 4. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon-pohon rumah yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihi sebagian taman-taman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Berpikir mana ulul albab itu? Iya Pak Kasim. Ulul albab itu akhirnya. Iya. Ulul albab yang ngono kurang jeru. Ya. Jadi orang ulul albab itu berpikir dalam, yang selalu berpikir, selalu dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Lah yo disiram dengan air macam satu. Sing tebu legi, sing lombok pedes, sing kunir kok iso ngene. Lah ini kan setiap ini apa kita kaitkan dengan kekuasaan Allah. Itulah ulul albab. Ya, lah. Oleh karena itu, karena hari ini biasa tanggal merah ini. Ada apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ya sebenarnya tidak ada perintah untuk memperingati. Meyakini kebenaran Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW setelah beliau ya mengalami Amul Husni, tahun duka cita, wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, disusul wafatnya Abu Thalib, sedih beliau. Nah di saat sedih inilah turun ayat Subhanalladzi asra bi abdihi. Ya kita tidak perlu memperingati, meyakini bahwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan tanda kekuasaan Allah, ya,
bagi orang yang berpikir, kalau kita berpikir dalam, sudah unta itu antara Masjidil Haram sama Palestina itu paling numpak unta itu bisa 4 hari. Ini enggak. Ya, Allah mengisrakan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Itu dalam waktu enggak sampai semalam. Ya. Nah, ini mukjizat dan ini wajib kita yakini, enggak perlu diperingati. Oh, Indonesia kemana peringatan? Oh, no, lahirnya Rasulullah SAW peringatan. Digolekno hadis-hadis palsu dedek. Gak dedek yang palsu temen. Saya dulu waktu di pesantren kan gini. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Man a'zama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Siapa yang mengagungkan kelahiranku, besok akan dapat syafaat di hari kiamat. Itu hadis palsu. Tapi aku terus muni selama 8 tahun di pesantren ben Jumat. Ditambah lagi cek selamatan. Ya. Apa? Man anfaqa dirhaman fi maulidi. Siapa yang infakkan 1 dirham untuk memperingati kelahiranku, ka'annaha satu sadaqah jabal Uhudan. Apa? Sama dengan sedekah emas sak gunung Uhud. Dirham gawe memperingati kelahiranku oleh balasan ngono. Wadah. Akhirnya wong-wong royokan kok asaan. Royokan nggo asaan dipangan dhewe-dhewe. Iya. Soalnya kena mulai takoni sing wedok lho kok akeh sing kalong ngene lho. Lah kon mang sedekah ta pameran pangan. Kan enggak ada peringatan. Rasulullah SAW pernah memperingati kita supaya memperingati kelahirannya. Peringatan kelahiran Rasulullah SAW itu ada waktu ya Khalifah siapa ya itu pernah itu tahun 1200 Masehi, padahal Rasulullah SAW wafat itu tahun 63 berapa kelahirannya Rasulullah 571 tambah 63 berapa 634 itu baru ada peringatan tahun 1200 waktu Malik bin Mudhafar. Itu peringatan besar-besaran nih. Ya itu pernah pertama sekali. Jadi jaraknya sudah hampir 600 tahun baru ada peringatan. Bukan sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang guys kadung mulutan. Ada mulutan itu kan di desa itu macam-macam. Mesti wawane ono. Gedangnya mesti dikai sunduk gedang, apa sunduk kembang. Ngon sendang bareng ngono antara asan ngene gedang iki ana cingkir danganane putul. Iku dikai banyu. Mane dikai banyu, dikai ngombe, iku nek dikai ngombe iso wong awet enom putune. Loh, saya kok gak ngerti kok mesti ana ngono. Loh, apa saya itu kan mesti selamatan ngono iku nek mulutan iki tangga-tangga mesti moro gitu. Kok iso ana cingkire danganan kok putul. Dikek banyu ana ngombene kembang sampe sing ngombe awet enom. Utune sing enom. Utune sing awet enom. Mbane pancet. Iya, tapi ndak tahu karena tradisi. Nah, nanti kalau di sekolah rakyat itu mesti kok nggawasan. Lah nggawasan sing joko iku mesti gurune. Dipilih sing enak-enak dijokok. Dan saya pernah menulis tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW secara proporsional. Sampai pernah saya kasih. Saya pernah nulis memperingati Maulid Nabi SAW secara Qur'ani. Nah, jadi memperingati ingat ajarannya gitu. Ojo ingat kelahirannya doae. Ya, loh saya pernah, tapi di rumah saya ada tulisan-tulisan gitu. Saya sering nulis tapi bawahnya enggak saya tulis nama saya. Kalau saya tulis nama saya, orang-orang banyak yang alergi. Wah, tulisan Pak Soleh gak gelem maca. Padahal Quran hadis tapi gak gelem maca oleh tulisan Pak Soleh. Makanya kalau saya nulis di bawah saya tulis wallahu alam ngono wae. Ya. Apa Allah hari ya. Soalnya gak kena ngomong-ngomongi. Mbak wong itu gak demen. Loh saya itu gak sarankan ngeritik begini, Pak. Pindah sari di Muhammadiyah itu setelah kuliah itu saya tidak ikut Muhammadiyah, nggak ikut, cuma ngaji nih Quran hadis
Tapi pimpinan daerah muni, Pak Soleh aja oleh khutbah manten kenongo kendal aja. Soalnya apa wonge gak jelas. Katanya wonge gak jelas. Gak jelas artinya apa? NU ya bukan, Muhammadiyah bukan, Persis bukan, Lemkari juga bukan. Saya Muslim. Gak oleh khutbah. Lu HTI juga bukan. Bukan HTI. Wonge gak jelas. Karena saya beberapa masjid tidak boleh. Loh, tapi Pak Soleh nggak boleh mantren. Itu Masjid Baitur Rahim. Beliaunya itu apa ya? Ngisi pengajian setiap Senin Kemis. Iku ngaji lah wonge gak agak. Saya khutbah wonge agak, hati-hati kena pengaruh pikiran ya. Lah saya ini Muslim, Pak. Sama nama sampean siapa? Muslim apa Muhammadiyah? Loh, suratnya di Al-Quran begitu. Dalam surat Haji ayat terakhir, huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Dia Allah menawarkan kamu muslim sejak dahulu sampai Al-Quran diturunkan. Namanya tetap muslim. Ya, iki gak sing nonjol ya apa suka ngen sampean MD tua Pak. MD tok kok modong ta. Ya. Nggo nek ngen sampean to sampean nek kulon ngen kulon NU deles. Kok iso NU deles iki apa? Nggak tahu loh mungkin. Nah inilah terpecah belah ini. Gara-gara apa? Tidak mengikuti Al-Quran. Ya, nah karena Isra Mi'raj ini kaitannya dengan masalah Isra Mi'raj Rasulullah SAW, saya ingin menjadi sedikit bahwa Rasulullah waktu di Isra Mi'raj ini menerima tugas yang tidak biasa diterima seperti biasanya. Perintah puasa Jibril, perintah zakat Jibril, ya, perintah apa saja Jibril, perintah sholat celuk langsung, dipanggil langsung sama Allah. Nah itu baru terima sholat. Nah, oleh karena itu sholat ini kan masalahnya kan seperti ayat yang saya sampaikan tadi, apa Pak tadi? Surat 2 ayat 238, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa? Surat 2 ayat 238. Ya. Surat 2 238. Golek keciwu. Sampeyan kan nggak nggo Quran teko dhewe teko omah ngene iku golek bingung. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Nah ini memerintahkan kita untuk memelihara salat Pak. Karena salat ini Rasulullah SAW menyatakan inna awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah min amali salatu. Pertama yang dihisab oleh Allah amal hamba itu adalah salat. Wa in tuqbilat, kalau salatnya diterima, tuqbila sairu amali, semua diterima. Wa irudat sairu amali. Nah, mari kita pelihara salat kita karena salat ini kalau ada unsur 3 terpenuhi, insya Allah salat ini punya fungsi. Apa unsur 3? 1 khosyi'un, ya kan salat itu harus khusyuk. Surat Al-Mu'minun ayat 2, surat 23 ayat 2. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Ayat 2. Ya, apa? Ayat 2. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, jadi khusyuk itu artinya apa, Pak? Antara ucapan, hati, pikiran, badan jadi satu. Hanya tertuju kepada Allah SWT. Kapan orang bisa khusyuk? Kalau paham bacaannya. Sampai kalau tidak paham bacaan sholat, kepingin khusyuk, merem-merem gak iso. Sampai nyajak sholat merem-merem. Kambilung sembarang kali. Tom-tom sing lali mau ketemu, lho ngono. Bukan. Jadi khusyuk itu artinya apa yang kita ucapkan, ya kita sampaikan, dan ini kita komunikasi dengan Allah. Khusyuk. Orang dikatakan khusyuk kalau dia paham bacaannya. Paham memang Allah Akbar, ya paham bacaannya. Yang kedua, sholat itu harus apa? Hafizun, dipelihara. Waktunya, wudunya, sujudnya, rukuknya, itidalnya, ketentuannya, semua itu dipelihara. Surat 23 ayat 9.
Dan orang-orang yang memelihara sholat. Ya itu ya. Nah, jadi kita harus pelihara. Bagaimana rukuk, bagaimana itidal. Kadang-kadang orang sholat itu ya imamnya Allah Akbar, kait Allah Akbar diburu aja. Allah Akbar, misalnya ke posisi rukuk, nek kono sampai rukuk, baru kita gerak. Kadang-kadang bareng nih ya. Nek bareng nih sampean ganti khimar men-men. Dianggap disi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna maju ilal imamu liyu'tamma bi. Imam itu jadikan sebagai pemimpin dalam sholat. Wa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir, takbirlah kamu, tapi wala tukabbiru hatta yukabbiru. Jangan takbir sebelum dia takbir. Kalau dia takbir baru kita ikuti. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk, rukuklah kamu, tapi jangan rukuk sebelum imam rukuk. Kan itu tertib kita pelihara. Lah orang yang memelihara sholat dalam hadis sebutkan ya bahwa begini. Saya baca dalam hadis ini dari Ubadah bin Somad, Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza shalla, sesungguhnya seorang hamba apabila sholat, fa'aksana sholat, dia memperbaiki sholatnya sesuai dengan ketentuan, saudat, akhirnya sholat yang dilakukannya itu naik ke langit. Naik ke langit sholat itu walahan nurun, dan sholat itu mengeluarkan cahaya. Fa'idan tahat ila abwaabis sama, begitu sholat sampai pada pintu langit, futihat laha abwaabus sama, dibukakan untuk sholat yang baik ini, pintu langit dibukakan. Wa tasfa'u li sahibika, dan sholat ini memberi syafaat, pertolongan kepada yang melakukannya. Apa katanya sholat? Hafizakallah kama hafidhani, mudah-mudahan Allah memelihara kamu seperti kamu memelihara saya. Itu kalau sholatnya baik. Tapi wa inda asanas, kalau dia sholatnya jelek itu artinya apa? Walam yutima ruku', tidak menyempurnakan rukuk, tidak menyempurnakan sujud, tidak menyempurnakan ketentuan sholat. Seudat naik juga sholat ke atas, sholat yang buruk naik ke atas. Walah zulmatun, tapi dia punya bukan cahaya tapi gelap. Fa idzan tatil abwaabis sama, kalau sampai pintu langit, dari langit ke Arab, ini sholat elek, tolak sama Allah. Ya, kemudian dikembalikan sholat ini. Nah, sholat ini ya berdoa kaena, doyakallah kama doyatani, mudah-mudahan kamu disia-siakan oleh Allah seperti kamu menyanyiakan saya. Ya, setelah itu summa lufat, dan sholat yang jelek ini dilipat oleh Allah ya seperti dilifatnya yulabus sauful khilat, seperti kelambi amo. Apa kelambi amo? Jadi seperti sholat apa ya, gombal dilempit, terus fayudrab wajah sahibiyah, diantemno raine sing lakoni. Iki lho salatmu. Gak enak nemen, makanya sholatnya gak bener, wongnya tambah budak. Ya. Sholat itu gak ada, tadi ini sholat cuma STMJ. Sholat terus maksiat jalan, sholat terus mabuk jalan. Kan banyak orang Indonesia sholat terus mabuk jalan. Sholatnya sergap, hajinya sergap, korupsi ini istiqomah. Kok nggak berfungsi? Padahal fungsi sholat itu kalau kita lihat Al-Ankabut ayat 45 pas juz, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ya. Surat 29 pas juz ayat 45. 29. Surat 29. Ayat 45. Pas juz ayat itu. Ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih baik keutamaannya dari ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi sholat itu harus 3 tadi. 1 khusyuk, 2 hafidhun, yang ketiga daimun. Surat Al-Ma'arij ayat 23. Daimun itu artinya apa? Ingatnya Allah itu terus.
waktu sholat ingat Allah, ke pasar ingat Allah, di jalan ingat Allah, kemana-mana ingat Allah. Coba kira-kira Surat ya, surat 70 surat 70. 70 ayat 23 Surat 70 Al-Ma'arij kalau salah. Ayatnya 23 70 Surat 72. ayatnya 23 ayatnya 70 surat Al-Ma'arij. Surat 70. 32 suratnya. Ayatnya 32. Loh, 23. Dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya. Loh, 23 masuk ngono. 23. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Nah, yang dimaksud apa? Daimun itu esensi sholat. Hakikat sholat itu terus terbawa. Karena hakikat sholat itu kalau kita lihat surat Toha ayat 14, apa intinya sholat itu? Ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi mendirikan sholat itu substansinya mengingat Allah. Nah kalau sampai sholat ingat Allah, di luar sholat ingat Allah, nang pasar ingat Allah, ke kantor ingat Allah, kapan ngelakuin maksiat? Apa Pak? Nah, kalau perasaan diawasi Allah kan nggak mungkin banget. CCTV ini Allah itu jauh lebih hebat. Kan CCTV-nya sampai lihat surat 58 ayat 7 itu CCTV. Coba keyakinan orang terhadap itu. Insya Allah aman, jujur orangnya. 58 ayat 7. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? 58. Suratnya 58 ayat 7. Ayat 7. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang hal itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba orang kalau punya keyakinan seperti ini, kapan Pak tidak diawasi Allah? Kalau kita sendiri, Allah yang kedua. Kita 5 orang, Allah yang ke-6. Kalau kita 10 orang, Allah yang ke. Kapan kita tidak diawasi Allah? Ini kan CCTV. Ini pengawasannya Allah. Durung si nyatet nggo. Wis di CCTV ini sama Allah. Dicatet sampai surat 50 ayat 18. Ya boleh budi. Ya. 50 ayat. Apa tadi? Surat 50 ayat 18. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Coba sampean diawasi Allah terus dicatat sama malaikat. Mari dicatat catatannya dikalung nang ngene gulune. Terus sampean kapan ngelakuin maksiat? Coba catatan sampean kan di mana sih catatan? Di leher. Surat 17 ayat 13, 14, 15. Ya, wis dicatat malaikat, diawasi Allah. Ya ini kan jadi orang jujur, Pak. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini. Keliru, kurang maju, Pak. Dan Kurang 1 ayat di depan. 13. Ya. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya.
Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Ya, terus satu lagi. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Ini kan saya sampaikan murid saya waktu saya ngajar itu. Tidak ada Pak rapot saya di sini. Rapotmu nang di wali kelas. Soalnya sih karo rapot di sekolah itu. Nggak rapotmu hari-hari ini. Dilihat aja gerabak nggak ada Pak. Anak kok gerabak kau kok singin malaikatnya bingung Pak. Ya, ini kan urusan malaikat sudah. Ya, dan malaikat itu tidak pernah kadek rasa pegel ngono. Mau sekarang ya malaikat ada dikai akal. Misalnya malaikat rokib, ya, jadi ini atit, oh potet, pokoknya pegel aku ya, wakil ngelek, pegel aku nyatet teman. Kau nenak, wong api arang-arang, saya ingin nyatet arang-arang. Iku nek umpama malaikat dikai akal, makanya malaikat tidak pakai akal Pak. Kalau malaikat dikai akal, wadah, malaikat Israfil sebagai niup sangkakala itu zaman Rasulullah SAW ini. Iku nek kiamat sesuai, mbok dekerek sawen nggawa-nggawa ngene. Bareng didekek meneh joget kiamat, kate lu sapa sing gawe bingung. Makanya malaikat itu tidak dipakai akal. Ya. Jadi makhluk yang tidak ada pilihan. Langsung dikai akal itu jin manusia. Itu ada choice, ada pilihan. Akal itu ada pilihan, Pak. Ya. Engko diwara gak ngaji, sampeyan kok gak tau ngaji, gak tumen. Nih gua dereng asal hidayah, dereng oleh hidayah. Ya kono golek hidayah masuk kana kono. Hidayah itu kita cari, Pak. Ya, jangan ditunggu. Ya, karena hidayah sampai tunggu, sampai kapan? Gua moro-moro sampai mati. Lah bukan gak sembahyang terus. Aku gorong oleh hidayah. Soalnya dikersakno Gusti Allah oleh hidayah. Kok dikersakno hidayah. Lah kepengin oleh hidayah sampai sapa warung kopi ya. Nek kepengin hidayah ngaji ngene iki insyaallah oleh hidayah. Ya, hidayah itu harus kita cari. Ya, ibarat matahari. Matahari kalau sampai ingin matahari, kalau pagi sampai keluar, ojo ngayup ono omahe. Nek ngayup omah kalau hidayah. Kalau matahari lah seperti itu. Tapi orang salah memang. Salah memahami dikira wong iku nek aku oleh hidayah, gak usah sampean ngongkon, Mak. Budal dhewe. Oh, ngono acarane. Ya, sekarang kapan oleh hidayah? Kirangan ben-benjing nek hidayah sapa ngerti lho, sapa ngerti. Lah kalau hidayah apa? Neraka terus. Hidayah itu harus kita cari, Pak. Makanya kata-kata dalam surat Al-An'am 125, "Fa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu bis sama'." Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Apa? Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melambangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya yang sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mengendaki ke langit. Mengendaki langit. Pak, mengendaki ke langit. Mendaki ke langit. Ya. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Loh, orang-orang lah itu Ustaz, itu kan mengendaki. Siapa yang mendaki dikehendaki Allah hidayah, siapa yang dikehendaki sesat, berarti ini kehendak Allah. Saya ngerti seluruh apa yang terjadi di alam ini adalah berdasarkan iradah dan kudrat Allah. Kehendak Allah semuanya. Cuma manusia itu punya dua macam kehidupan. Ini saya mencatat ini. Dua macam kehidupannya apa? Manusia yang satunya ada kehidupan yang irtirori, dipaksa, atau kehidupan yang kudrati, kehidupan yang dipaksa. Tapi ada pada diri manusia juga kehidupan yang ikhtiari. Yang dipaksa itu apa? Pak Qasim dadi wong lanang ini sakmene karepe sampean apa ditentukan Allah? Iya. Sampean lahir di mana, Pak? Di Mojago. Kok mau lahir oleh milih wani ngene Mekah, enak antri haji. Loh, kok mau oleh milih? Kan itu tidak bisa milih, Pak. Ya. Sampean kok mau meruh golek penggawean jange zaman periode kuwi kira-kira golek penggawean angel. Nek golek penggawean angel sing enake dadi wong wedok arek cek gak ngurusi nyambut gawe. Iya, Bu.
Lah milih lah mana? Gak iso. Pak Sugeng lahir ana kriyen tapi urip ana kene. Ya, saya dulu kok oleh milih, wis ngene Mekah ae gak bebas. Ngomong gak cara Jawa gak apa-apa, pokok cara Arab ae. Ya. Ini ndak milih, Pak. Ya, ini namanya kehidupan yang irtirori, dipaksa. Kalau dipaksa, kita ndak dituntut tanggung jawab. Tapi di samping kehidupan yang irtirori, ada kehidupan yang ikhtiari. Suruh milih, itulah akal. Contoh sekarang di Al-Quran ya, zaman suruh milih surat 18 ayat 29, ini suruh milih ya, 18 ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum. 29. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Ya. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Ya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahatnya yang paling jelek. Sekarang saya tanya, sampai menerima kebenaran ini dipaksa Allah pemilih? Sampai kan milih ya. Aku milih jadi santri ada cak sapa masjid menuju mlebu swarga. Tapi orang sing mbok aku nek ate dadi santri ngopi-ngopi gak pantas wis sambil ngopi ae. Terus sampean. Coba di satu ayat lagi. Kita lihat surat 39 ayat 7. Surat 39 ayat 7. Itu ada kafir dikehendaki Allah tapi Allah nggak ridho. Syukur dikehendaki Allah tapi Allah ridho. Surat 39 ayatnya 7. Jika kamu kafir, maka sebenarnya Allah tidak memerlukan imanmu, dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hamba-hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia memberi bagimu kesyukuran itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Jadi ini tadi ayatnya gini, kalau kamu syukur, kamu kafir, aku nggak butuh imanmu. Tapi Allah gak ngeridhoi kafir itu. Tapi kalau kamu syukur, Allah ridho. Ya, nek syukur dikehendaki Allah, Allah ridho. Tapi siapa yang milih syukur atau tidak? Manusane dhewe. Ndak tahu milih endi sampean. Milih syukur atau milih kufur lah ngono ya. Wong iku bebas. Tapi nanti harus di hadapan di akhirat summalatus aluna ya umaidin alina. Kita diminta tanggung jawab. Ya, jadi jangan gini. Lapo sampean kok mau gak tahu sembahyang. Enjen ini gue Pak, kula takdiri mboten sembahyang. Kula takdiri sembahyang. Lah kan sapa pasar ae. Sapa masjid lek sembahyang kok. Ya. Nah, jadi sama-sama yasa. Kafir diyasa oleh Allah tapi Allah enggak ridho. Iman dikehendaki Allah tapi Allah ridho. Milih mana? Loh, kan gitu ah. Udah ya, ini masalah sholat, saya kira ini sudah coba. Saja ini gak masalah iku jangan emang. Berhubung ketok tanggal 18 Isra Mi'raj, kono peringatan-peringatan ini saya tunjukkan dalam Islam itu tidak pernah ada perintah untuk memperingati Isra Mi'raj. Kewajiban kita meyakini bahwa Isra Mi'raj adalah ya, mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat dulu dalam rangka menghibur Rasulullah SAW dari kesedihan. Ya, kan menghibur Rasulullah dari kesedihan karena sudah wafat Khadijah, bose, kemudian ditinggal wafat Abu Thalib, menhankamnya susah. Nah, dalam kondisi susah, baru disitulah Allah asra bi abdi. Kita pelajaran dan kita ambil, kalau sampai susah, ono hubungan sama Gusti Allah. Ya, makasih. Dan susah hubungan ono, seperti Nabi itu.
Dan nek susah-susah sampai kepada Allah. Iki susah bolak-balik melayu nang rentenir, nambah ketek. Ya, nah ini salah Melayu nih. Ya, kita harus lari kepada Allah. Nah, inilah. Ini yang saya sampaikan. Jadi masalah sholat memang penting, Mbak. Jadi pelihara sholat anak kita. Ya, cuma pertanyaan saya, kira-kira jamaah-jamaah ini sudah apa artinya dungane sholat ini? Sudah. Apa? Nah, ini kapan apalnya? Sebab saya itu Mbak ya kalau ngajarkan anak saya dulu, anak saya yang sekarang ya jadi dosen itu saya ngajarkan apa? Doa sholat plus arti ini. Nanti saya arti ini, nanti itu wes, tambah pinter, kono malah pinter kono. Ya, tapi karena apa? Ya saya didik gitu. Nah, sekarang sampai sholat yamun yamin garu hati ini, padahal dunga ini masuk ngali-ngali sih sholat ini. Gak ngali-ngali tapi gak apal ya. Sebab kalau sampai apal itu sama dengan dialog sama Allah. Contoh misalnya ya, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis qudsi, qala ta'ala qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi sholat antara aku dengan hambaku dua bagian. Dua bagian artinya apa? Kan Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ya. 7 ayat ini, 3 ayat di depan milik Allah, 3 ayat di belakang milik hamba, sin setengah-tengah paruiding. Sekarang saya tanya, ayat tengah-tengah ayat 4 itu apa? Nah itu, tapi nek di Quran umumnya ndak. Gak iya kan butuh ayat kan saya. Makanya sing paling kuat itu Fatihah itu bismillah tidak katut Fatihah. Bismillah itu tidak termasuk Fatihah, Pak. Jadi mulai alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sampai misalnya Allahu Akbar, mari doa kita alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, hamadani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Maliki yaumiddin. Ya, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu hadza li, kata Allah, wa iyyaka nasta'in wa hadza li abdi. Itu sing tengah-tengah ini. Nah di belakangnya ihdinas siratal mustaqim hadza li abdi wa li abdi masal, ini milik hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Sampai mengerti nek salat itu ada dialog seperti itu. Ya apa? Ada omongan itu. Makanya ada Blitar pernah terawih 7 menit 23 rakaat. Iku sajane ulama perlu turun. Ngelingno kok iso salat 23 rakaat 7 menit itu. Padahal Fatihah itu kalau dalam kaidah ulama fikih itu rata-rata Fatihah itu tidak boleh diwasol. Misalnya gini. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Misalnya terus bisa. Itu secara tajwid benar. Tapi secara akidah itu tidak boleh begitu itu. Karena ada dialog antara dia. Kalau kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Sama berhenti sejenak, Allah jawab apa? Ya, loh, hambaku muji aku, hamadani abdi. Nek sampean muni Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang, Allah jawab asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Masa gak ono dialog ini? Saya pernah ngasih fotokopi apa enggak? Pernah. Ayo ketemu nih, gak pernah nih Pak Udan itu. Pak Udan mana? Pernah saya kasihkan itu. Maksudnya sama jamak-jamak ini ya biasa lah. Ya ada jeda saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ada jeda. Tapi kalau sholat sendiri sampai sholat malam kadek ngono, masya Allah rasanya meneteskan air mata. Ngerti. Si gak ngerti merem-merem ya tetep gak eling Gusti Allah tapi eling kono-kono.
Golek dong bingung ngono nek Allah Akbar masalah ngene capil lali aku nek iso eling pinter pokoke wong salat malah pinter asale bodoh malah pinter. Itu saking gak ngerti nih bacaan salat. Kalau orang sampean paham bacaan salat Pak, insya Allah khusyuknya lebih, apalagi salat malam. Ya, wa tahajjad bi nafilatan laka asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu perintah Allah dalam surat apa? Al-Isra ayat 79. Ya, tapi jangan lupa doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Oleh Rasulullah SAW diberi garis bawah. Apa kata Rasul? Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kamu selalu salat malam. Fa innahu da'bus solihina qablakum, karena sholat malam adalah kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Apa manfaatnya sholat malam? Satu, qurbatun ila rabbikum, mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Nomor loro, mukaffiratun lissayiat, sholat malam menghapus dosa. Yang ketiga, wamanhatun anil ismi, mencegah dosa yang akan datang. Dan yang keempat, wamatrodatun anida'ifil jasadi, bisa menolak penyakit dari tubuh seseorang. Cegak loroan. Ada orang loroan nih. ojo loroan. Ya loro lumrah, mumpung ngono loro lumrah. Ya, saya alhamdulillah dengan pertolongan Allah mulai kecil sampai sekarang ini rumah sakit ping pindho. Satu patah tulang ngene, tulang selangka, tuburan sampai dokar. Saya lihat gedangan setelah kuliah. Vespa saya itu lampu ini setengah mati, maghrib detik ngene iku. Pas ngarepe polisi ada orang nyabrang gawa sate. Sate ini hutan nang Vespa. Timbang aku diburu wong tak getno ngidul, tibake ada dokar teko jurusan gedangan, menggok ngene. Dadi kena patakane dokar ini bukrek ngono bukrek sese. Itu tahun 74. Ya. Nah, terus yang kedua, ya saya dikasih ujian oleh Allah tahun 2018 patah tulang ini. Ya, yuk. Kada patah tulang, ngomong ini. Ustaz iki gak ndonga tak kok iso kecelakaan lho. Masa Rasulullah kalau perang Uhud gigine tanggal iku gak ndonga Rasulullah. Itu pelajaran yang kita ambil apa? Perang Uhud kalah apa? Wong munafik melok. Perang Badar 313 ngalahno wong 1000 lebih menang. Apa? Enggak ada orang munafik sama sekali. Sepanjang zaman yang munafik campur merusak. Ya. Bukan merusak. Makanya di surat apa? Ali Imran ayat 179, maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Ali Imran 179. 179. Ali Imran 179. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi. 179. Apa? 179. Loh, cek turun ketemu ae. Karena tahu kebanjiran. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kemungkaran ini. Loh, gak iso ngono. Salah terjemahane. 179. Iya, tapi gak ngono terjemahane. Apa? Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kemungkaran ini. Loh, mosok ngono? Iya. Gak ngono. Seperti ke dalam kamu sekarang ini. Nah, wes. Sehingga dia memisahkan yang buruk munafik dari yang baik mukmin. Cukup, itu cukup biasa diambil pengertian. Allah tidak membiarkan orang mukmin dalam keadaan seperti sekarang ini. Munafik campur mukmin. Sampai Allah membedakan siapa yang munafik siapa, itu akan dibedakan oleh Allah. Sebab kalau campur merusak. Munafik ya agamanya apa? Salat apa salat? Tapi salatnya sampai delok modelnya. Al-Baqarah An-Nisa 142. An-Nisa 142 itu salatnya munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Terus? Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya. Mereka bermaksud riya dengan sholat
di hadapan manusia. Ya. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Yo, ngene wong munafik iki la ilaha illallah wa la ilaha illa nisare. Apa? Mereka dalam keadaan ragu-ragu Ya. antara yang demikian iman atau kafir. Ya. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman Ya. dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Terus Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. nah, jadi titenane wong munafik biasanya apa nek ambek ngaji Quran gak kerasan. Pokoknya dianggap kesentil ya apa? Masa saya nyentil, Pak? Ya, karena ada kajian Quran. Contohnya misalnya surat 9 ayat 64. Itu kan Allah nyindir orang-orang munafik itu. Surat 9 ayat 64. Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Ya. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Ya. Kalau dibacakan Quran mesti gak seneng. Ya, coba lihat surat 9 ayat 124. Besok-besok sampai koncone, kon tambah imannya, sampai guyu kan itu. 124. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya Oh, itu- dengan turunnya surat ini? Ya, itu nek ana ngene tafsir diterangkan ngono iku kedap-kedip kon tambah imannya. Tapi orang terus ya Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. ya, saya tanya, sampean ngaji Quran ini gembira apa susah? Ya. Soalnya sampean susah ngaji Quran berarti ana munafik. Ya. Ya. Loh iya. Ambek Quran gak seneng. Sing wong Islam nyaca, iki wong Islam sing temenan. Sampeyan baca surat Yunus ayat 5758. Yunus surat 10 ayat 5758. 5758. Suratnya 10. Ya ayuhan nas qad ja'akum. 758. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Satu lagi. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Loh, iki wong saya tak padai Pak Sugeng. Sampeyan milih ndi? Duwe pabrik 10 tapi gak seneng Quran. Terus sampeyan ambek kerja nang pabrik seneng Quran. Milih mana? Ayo kate milih liyane. Loh, sampeyan gak cerdas. Kon dikon milih duwe pabrik 10 gak seneng Quran, terus kerja nang pabrik, gak duwe pabrik, kerja tok nang pabrik tapi seneng Quran. Mestine wong nek ngantuk milih sing iki sing nomor loro. Ini kerja. Kok milih sing duwe pabrik sing Quran gak takon. Iku gak usah mikir arek cilik iso iku. Ya. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Orang iman itu dengan Al-Quran gembira. Ini rahmat Allah. Ya, kan mesti gitu. Ambek Quran gak seneng. Karena ngaji aku nak Pak Soleh bolak-balik kesentil lho, kesentil. Aku maca Quran. Lah tugasnya Allah ya yang disampaikan kepada Rasul supaya menyampaikan Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan mereka itu dengan Al-Quran. Orang yang takut ancamanku. Jadi kita itu suruh mengingatkan dengan Al-Quran. Jadi sampai dieling nambah Quran gak terima. Jawabannya surat 18 ayat 57 wes mati wes. Ya sampai nanti gak seneng Quran. Ya dieling nambah Quran gak ngereken berpaling. Sampai harus berhadapan dengan surat 18 ayat 57. Waman azlamu. 57. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat
dari tuannya. Terus? Lalu dia berpaling darinya Ya. dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Terus? Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka Terus? sehingga mereka tidak memahaminya. Terus? Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Terus? Dan kedatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Naudzubillah. Macam mana? Nek dileng Quran aja anu sampai nek dileng Quran kudu masyaallah. Masyaallah kula kepengin sampeyan elingaken malih ya apa ngono. Iki dileng Quran tambah mbok Pak Saleh yang ngaji nyentili wong dak lho. Sapa nyentili wong iku? Nah Allah perintah fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan Muhammad dengan Al-Qur'an orang yang takut akan ancamanku, sing wedi. Sing gak wedi ya gak ngereken. Nah akhirnya di situ tadi kalau Pak Qasim terjemahkan siapakah yang lebih zalim, kalau saya terjemahkan begitu, tidak ada orang yang lebih zalim melebihi zalimnya orang yang diingatkan dengan ayat Allah kemudian berpaling. Karena berpaling dengan peringatan Allah, akhirnya dia melupakan perbuatan yang dia kerjakan di masa lalu, tidak mau evaluasi. Kemudian kami jadikan oleh Allah hati mereka tertutup sehingga dia tidak memahami Al-Quran. Di samping hatinya ditutup, kami tutup pula telinganya dengan sumbatan. Hati ini ditutup, kupingnya ditutup. Sekalipun kamu mengajak kepada petunjuk Muhammad, niscaya mereka tidak akan dapat petunjuk buat selamanya. Hati-hati. Mesti ini kalau dibacakan Quran itu surat Al-A'raf ayat 205 mesti ini. Ya, kan mestinya begitu Pak Qasim. Wa idza quri'al Qur'anu Al-A'raf. Ya 205. Nomor 3 tekan isor. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri. Loh, itu iku dukure. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Loh, itu kan yang kurang sing teman. 205. Oh 204 ya. Oh iya 204. Ya, jadi mestinya gitu kita dengan dibacakan Quran itu masya Allah iso nangis kan anak. Ini ngerasa nangis. Kayaknya yang untung. Ya, maksud saya gini Pak ya, wong iso memboyo nek ngaji kok ojo nganut hadis palsu. Hadis palsu ini gini, murid saya STM itu lomba pidato. Lomba pidato katanya gini, tapi gak dibaca hadisnya. Barang siapa yang datang di pengajian tidak membawa catatan, tidak membawa buku, tidak membawa apa-apa, dia mengetahui wajah sang ustadznya saja, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Aku ngene, mas, kene kon yai tekon ndi kon niku? Niku yai kula Pak. Iku meren Pak Saleh aku jek hadise. Kok lomba kok ngono, enak lah. Yai iki ditiru wong mau. Ngaji teko tok ngarepe raine ustadze pokok ketok wis udah luwe apik timbang 1000 rakaat. Ya apa? Wong hadir pasu ngene jiblak wae. Lho ya ada begitu itu. Lah ini jek pedoman wong. Makane akhirnya nek ngaji wis gak ngomong apa-apa wis. Jiping ae wis. Jiping ae wis. Ngaji kuping, mestine jangan jiping, jidet. Saya coba jidet apa jiping? Surat 96 ayat 1 sampai 5. Surat 96 ayat 1 sampai 5. Mesti jidet itu, Pak, bukan jiping. Ya, surat 96 itu Al-Alaq. Wahyu pertama yang turun. 1 sampai 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kolam. Pena kolam itu ya. Terus Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. loh, jadi di situ ada baca tulis. Nek baca berarti ono sing
Diwaca, ditulis berarti nyadet. Jangan jiping. Sampeyan cerdas ah. Nek cerdas gak apa-apa. Nek cerdas kok Imam Syafi'i itu cerdas Pak ya. Saya melihat syairnya beliau. Ini arallah qad alqa ala qalbika nuran. Kata Imam Syafi'i, saya melihat bahwa Allah meletakkan cahaya dalam hatimu. Fala tudfi'u bidul matil ma'asi. Jangan kamu padamkan cahaya hatimu dengan gelapnya maksiat. Syakautu ila waqi'in su akhidi. Saya mengadukan kepada guru saya Waqi'. Kenapa sih hafalan saya kok jelek? Fa arsadani tarkil ma'asi. Akhirnya guru saya memberikan petunjuk kepada saya agar aku meninggalkan maksiat. Fa innal hifdza fadlun min ilahi. Kemampuan menghafal adalah karunia Allah. Wa fadlullah la yu'tali asi. Karunia Allah tidak akan diberikan kepada hati yang penuh maksiat. Makanya nek lalian niku gak perkara mangan bruto. Atine kotor. Wis gak nyatet. Apa katanya pepatah bahasa Arab? Al ilmu soidun. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Wal kitabatu utai nulis iku qaidu taline. Jadi sampean golek ilmu itu pada mencari binatang binatang liar, begitu kecekel terus ditaleni. Iki ayam malas mari kecekel, tek kon ono kita tinggal loyo dilu. Terus sampe nyandang nang ndi? Minggat. Ya. Makanya Imam Syafi'i ndak heran 10 tahun hafal Quran. 20 tahun kitab Al-Muwatta Imam Malik gurunya sakene 20 tahun hafal. Padahal usianya berapa? Usianya beliau hanya 54. Lahir 1000 ini 150 Hijriah itu lahirnya. Wafatnya 204 Hijriah 54 tahun. Tapi apalan ngono iku ngapalan ya. Iki gak apalan saiki, lali ya. Lalian. Engko nek takoni apa kok lalian kaken brutu ya. Jare PT aku kok pangan wis enak saiki aku kok ilokno pisan. Wong lalian niku katanya Imam Syafi'i kemang kakean dosa. Mangane kok gak eling-eling. Wis nyadet lali. Gak nyadet tambah Teman-teman. Ya, loh, saya dulu kan begini Pak, memang di pesantren itu apa ya, kan sekolah saya ini mundur. Di PGK Malang itu 2 tahun ikatan dinas, karena tidak boleh sama apa, wis ojo ikatan dinas kon di dinas Nangiran Barat Sorong ya, mondok ae tarik pulang. Tiku balekaken Pak, balekno piro? Nggih Rp150 ping 24. Ya sak balekno. Saya masuk pesantren, mestinya waktu kelas 3 SMP. Ono kono ketok tulisan Arab-Arab katok-karokate bingung saya. Ya opo enak iki rek. Jarene arek-arek, sampean mlebu anu Mas, ibtidak kelas 5. Lho kelas 5 aku joget SMP kelas 3. Wis ibtidak, akhirnya turun. Jadi ibtidak kelas 5. Kelas 5, kelas 6, terus 1 sampean Alia 8 tahun bahas ini. Ya, tapi mundur atuh itu. Tapi alhamdulillah pilihannya orang tua memang benar. Soalnya pilihan orang tua itu tidak mikir penggawaian, tapi mikirnya gini. Padahal kalau saya sekolah ke Malang ikatan dinas, mesti diangkat pegawai, pasti. Ikatan dinas ya. Ya, tapi gimana orang tua saya gak pinter-pinter nemen tapi ngerti. Aku eling pokoknya mondok ae. Nah, mondok kayak oleh seminggu, kudiken Pak. Diparani saya kepingin mulai, kula sampe mantuk banget. Lah apa? Kudiken ngene iki tenger ketrima. Wah. Kudi kan ya apa ya kan pondok rusuhan ngono jane. Makanya sekarang kalau kemarin tuh cucu saya yang di Gotor adanya kena paku parah no kena nang pengurusnya. Ya saya kalau ke pesantren itu adek gak oleh ngono. Saya orang tua anak saya ndak boleh Pak, ini aturannya harus setelah jam 9. Aku nih kok jam 11 seperempat wis khutbah Mbak kok gak oleh saya gini aja gak oleh. Gak usah nang sampean, aku tak metui pimpinane pondoke. Malah tak parah ngono mor-mor. Ya sudah monggo Pak, lho ngono. Ya memang. Ya, jadi disiplin ada baiknya tapi kurang dianu. Apalagi di pesantren ono. Ya cucu saya hilang duit 200 dicokit sama ndak tahu temannya.
Dicoket akhirnya gini. Saya kalau misalnya punya pesantren, kadek ono barek arek nyolong-nyolong, tak mubahala. Ngerti mubahala? Ali Imran ayat 69 kalau salah. 61 atau 69? Sih? Apa? 61 atau 69? 61. Apa 61 sih? Siapa yang membantahmu tentang Ya itu benar. Ya Betul. bisa saya. Ini Betul. saya adakan mubahala. Di STM itu ada yang hilang, Pak. Uang SPP sabulan hilang, tinggal olahraga. Saya tulis di depan, saya mubalah nanti. Siapa yang nggak ngaku saya kasih waktu 3 hari. Saya suruh ya ngomong ke saya, nek jeneng ngaku temen, nek gak ngaku tak mubalah. Lah di sini mubalah begini, Pak. Wallahi demi Allah mubalah. Surat Al-Imran ayat 61. Saya benar-benar demi Allah saya benar-benar tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada saya. Apabila saya tidak benar pengakuan saya, semoga Allah melaknat kehidupan saya di dunia maupun di akhirat. Untuk hal tersebut saya berani membubuhkan tanda tangan dalam pahala ini. Pencengaran kawani, Pak. Saya kasih 3 hari moro-moro. Kulo Pak sing mendet. Lah apa kon Jokowi? Nah, ada yang mendet apa? Itu loh. Starter sepeda motor. Jadi anak 4 itu saya lihat siapa sih anak one. Ini anak 4, Pak. Saya mubalah. Kalau kamu nggak ngaku awas. Akhirnya yang 2 mubalah berani, yang 2 nggak berani. Ulang nggak sekolah, Bray. Nggak sekolah. Takut mubalah. Saya kalau di pesantren orang ngono tak mubalah temen. Ya lah mubalah itu adalah asalnya kan ini. Asalnya Nabi dengan kalau kamu mau nggak percaya dengan apa yang mari kita undang anak kita, istri kita bersama-sama, mari kita bermubalah, laknat Allah bagi siapa yang berdusta. Gak berani. Nah sekarang orang mondok macam 2, Pak. Wong tuane kepegelen ngatur gak mentas didekek pondok api anak pondok itu ngerusae. Ya, mutilan nyolongan. Ya, atau mungkin didekek pondok awake waras, ada yang begitu. Makanya daerah pesantren manapun yang begitu, Pak. Lah inilah lah petutuk kono mang. Ya. Ya, jadi sebenarnya tadi saya nggak ngomong itu, Pak. Yang akan saya omong itu adalah begini. Sekarang ini, Pak, ya terus terang ada perintah wajib tapi umat Islam tidak merasa bahwa itu wajib. Kira-kira apa kira-kira? Ada perintah wajib tapi seakan-akan kebanyakan umat Islam tidak merasa bahwa itu wajib. Sholatnya sudah, posone ya wis, Jumatan rutin ya, terus ngaji ya wis, haji bolak-balik, zakat wis. Tapi ada kewajiban yang mungkin ini diwajibkan oleh Al-Quran tapi umat Islam tidak merasa bahwa itu wajib. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa? Nolong agama Allah. Dan nolong agama Allah, banyak orang tidak nolong agama Allah, Pak, sekarang. Nah itu nanti saya angkat nanti, insya Allah di hari Selasa mungkin. Ya ini tadi wis kadung sholat tok ngono wis bareng wis praya kan. Ya, jadi ini, Pak, ya kajian memang kita itu penting, Pak. Paham ini terutama kembali kepada Al-Quran sebagaimana semboyan yang sudah saya sampaikan. Apa bahkan Allahu ayatuna, ar-rasulu qudwatuna, al-Qur'anu dusturuna, al-jihadu sabiluna, al-mautu fi sabilillah asma'ama. Loh kok gak apa? Enggak, saya kena bahkan sampai sebenarnya saya kasih ya, semboyan seorang muslim ada 5. 1, Allahu ayatuna, ridho Allah tujuan hidup kami, Al-Baqarah 207. Yang kedua, ar-rasulu qudwatuna, Rasul teladan kami, Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga, Al-Quran dusturuna, Quran surah 43 ayat 43 44. Yang keempat, al-jihadu sabiluna, jihad adalah jalan hidup kami, surah 29 ayat 69. Al-mautu fi sabilillah asma amanina, mati saya di jalan Allah yang tertinggi dari cita-cita kami. Jadi yang dimaksud tadi rumangsa wong gak kewajiban tapi padahal wajib, itu tidak lain adalah menolong agama Allah. Pak Kasim ngerti tidak menolong agama Allah wajib ya? Asalnya gak ada sini. Lah ini akan saya angkat sebenarnya, jangiku berbungkus kadung tutuk sama lu ya. Nanti insya Allah kalau di hari Selasa saya ke akhir ini
Nah, kenapa kita harus nolong agama Allah? Wong Jopo keroyokan merusak Islam. Yahudi Nasrani musuhan, tapi begitu berhadapan dengan Islam bersatu. Al-Maidah 50. Terus orang kafir bersatu sama kafir-kafir untuk merobohkan Islam. Surat 8 ayat 72. Marung yang ketiga, orang munafik bersatu pada munafik yang merobohkan Islam. Surat 9 ayat 676. Ini saya itu, makanya ini nanti akan saya angkat. Insya Allah mengajar di Masjid Al-Akhyar surat surat Sof ayat 14. Rencananya begitu. Saya kira itu Pak kajiannya Pak. Wis cukup iki ngelingno perkara salat, hati-hati. Sampeyan kudu paham mosok sampe wis kate tuwa ngene. Kate tuwa apa wis tuwa ya? Lah iya. Kok gak apal-apal atine bacaan salat ini. Khusus ya apa gitu. Ya, ini Pak kajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kepada kita, membuka hati kita untuk mencintai Al-Qur'an, ya, menyatu dengan Al-Qur'an, faham dengan Al-Qur'an, hidup bersama Al-Qur'an. Demikian pula istri, anak-anak cucu kita menjadi orang yang cintai Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.